Oke, kembali lagi bersama channel kita Berita Hits. Di mana ada yang hits, di situ ada kita. Oke, kali ini aku akan membahas berita seputar Nikita Mirzani yang populer belakangan ini dengan anaknya Loli. Bagi kalian yang bingung, ini berita awalnya gimana? Karena ruwet oleh media online yang memberitakan tidak full, makanya channel Berita Hits hadir. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe. Karena channel ini nggak membahas berita artis aja, kita bahas bola, politik, dan berita lainnya. Nah, untuk jangan sampai ketinggalan, aktifin tombol loncengnya. Nggak perlu lama-lama lagi, kita masuk ke bab yang pertama. Oke, kita buat babnya menjadi 5 ya. Jadi jangan skip video ini, nanti salah persepsi. Biasain nonton sampai habis. Oke? Masuk. Bab pertama. Nikita Mirzani dan Loli. Awal dari sorotan publik. Nikita Mirzani, seorang selebriti kontroversial yang sering menjadi sorotan. Oke, kita sama-sama mengetahui ini benar adanya. Tidak pernah jauh dari pemberitaan. Sejak memulai karirnya di dunia hiburan, namanya selalu menghiasi headline dengan berbagai kontroversi. Terkenal dengan sikap yang tegas dan tanpa basa-basi, Nikita sering dianggap sebagai sosok selebriti yang tidak ragu untuk menyuarakan pendapatnya, baik di depan kamera maupun di media sosial. Namun, salah satu sorotan terbesar dalam hidup Nikita datang dari rumahnya sendiri, yang tidak bukan lain dan tidak bukan anaknya Loli. Anak perempuan sulungnya, Laura Mirzani, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Loli, menjadi pusat perhatian publik setelah berbagai perselisihan mereka terekspos di media sosial. Sebagai seorang ibu nih, Nikita selalu menunjukkan kasih sayang dan perlindungan kepada anak-anaknya. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Nikita nih dengan Loli terlihat semakin jauh dan rumit. Loli yang kini sudah berusia remaja dan sedang mencari jati diri, kerap kali berbenturan dengan pandangan sang ibu. Ya, maklumlah ibunya sangat keras, tapi Loli ini menerima sifat keras sang ibu juga kan kelihatannya. Seiring berjalannya waktu, ketegangan antara keduanya tidak lagi bisa disembunyikan. Konflik ini tidak hanya menjadi masalah pribadi, tetapi juga menjadi konsumsi publik. Ya, kita sama-sama merasakannya, di mana pengamat dan pengamat selebriti terlibat dalam diskusi tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Oke, itu bab yang pertama. Untuk bab yang kedua, kita masuk ke masa-masa kecil Loli ya. Oke, bab kedua. Masa kecil Loli dalam sorotan. Sejak kecil, Loli tumbuh dalam sorotan lampu kamera, menjadi anak dari salah satu selebriti paling kontroversial di Indonesia. Ya, hidup Loli tidak pernah benar anonim. Dalam banyak kesempatan, Loli muncul di layar kaca bersama ibunya, baik di acara TV maupun di media sosial. Pada usia yang sangat muda, ia sudah terbiasa dengan gaya hidup yang mewah, perhatian publik, dan ekspektasi tinggi yang datang bersama dengan status sebagai anak selebriti. Namun nih, di balik semua gemerlap tersebut, tumbuh sebagai anak Nikita Mirzani bukanlah hal yang mudah. Publik tidak selalu melihat apa yang terjadi di balik layar, terutama tekanan yang dirasakan oleh Loli. Sebagai seorang remaja, Loli mulai menunjukkan keinginannya untuk lebih mandiri dan menemukan identitasnya sendiri. Hal ini memicu ketegangan antara dirinya dan Nikita, yang mengingatkan yang terbaik untuk anak-anaknya, tetapi seringkali berbeda pandangan dengan apa yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh Loli.
Ketegangan semakin memuncak ketika Loli memutuskan untuk bersekolah di luar negeri. Keputusan ini tidak hanya menjadi titik perubahan dalam hidup Loli, tapi juga menjadi awal dari perseteruan panjang antara ibu dan anak. Nikita Mirzani yang awalnya mendukung keputusan Loli untuk menimba ilmu di luar negeri, perlahan-lahan mulai merasakan perubahan sikap anaknya yang semakin jauh dan tidak seperti dulu lagi. Oke, itu bab ketiga yang menceritakan masa-masa kecil. Maksudnya bab kedua menceritakan masa-masa kecilnya. Oke, kita masuk ke bab yang ketiga. Kegaduhan di media sosial yang seringkali menjadi ajang ekspektasi bebas, perubahan menjadi medan perang bagi Nikita dan Loli. Perseteruan mereka yang awalnya bersifat pribadi, lambat laun mulai terkuak di depan umum, ketika keduanya saling memberikan sindiran di platform medianya masing-masing, Instagram. Di era digital ini, apa yang semua hanya bercakapan pribadi bisa dengan cepat menjadi viral dan menjadi bahan diskusi publik. Ya, mulutmu bumerangmu. Dalam beberapa kesempatan, Loli menyindir ibunya secara halus tentang bagaimana ia merasakan terkadang dan tidak mendapat kebebasan untuk menjalani hidupnya. Loli yang sangat itu sedang berada di luar negeri, mengungkapkan bahwa ia ingin menjalani kehidupan yang lebih mandiri dan bebas dari bayang-bayangan nama besar ibunya. Ya, wajarlah anak remaja. Di sisi lain, Nikita yang dikenal tidak pernah tinggal diam, membalas dengan pernyataan tegas bahwa dirinya selalu melakukan hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Kata-kata yang diucapkan oleh keduanya menjadi lebih tajam dan emosional. Pengikut mereka di media sosial dengan cepat mengambil sikap. Ada yang mendukung Loli dan menganggap bahwa ia adalah korban dari ketatnya pengawasan sang ibu, sementara yang lain berpihak pada Nikita, menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Nikita adalah bentuk kasih sayang dan perlindungan terhadap anaknya sendiri. Oke, kita masuk ke bab yang keempat. Munculnya Fadel sang biang kerok viral akhir-akhir ini. Munculnya Fadel Badjideh, konflik ini semakin dalam ketika muncul sosok Fadel Badjideh. Oh, namanya aneh. Seorang pria yang dikabarkan dekat dengan Loli. Kehadiran Fadel ini tidak hanya mengubah dinamika antara Loli dan Nikita, tetapi juga menambah ketegangan yang sudah ada. Nikita percaya bahwa Fadel memberikan pengaruh buruk kepada anaknya, dan bahkan mencurigai adanya hubungan yang lebih serius antara Loli dan Fadel. Tuduhan yang dilontarkan oleh Nikita membuat publik semakin terlibat dalam drama keluarga ini. Nikita tidak hanya khawatir tentang hubungan Loli dengan Fadel, tetapi juga mengenai isu yang lebih sensitif seperti dugaan kehamilan dan aborsi. Wow, ini pribadi sekali. Hal ini membuat konflik menjadi lebih kompleks, tidak hanya melibatkan urusan keluarga, tetapi juga moral dan reputasi. Loli yang sudah mulai lelah dengan tekanan ini, memberikan pembelaan bahwa dirinya hanya ingin menjalani hidup dengan caranya sendiri. Namun, bagi Nikita, sebagai seorang ibu, ia merasa perlu terus mengawasi dan melindungi anaknya, meskipun itu berarti harus bertindak tegas. Keduanya terjebak dalam perdebatan yang seakan tidak habisnya, dengan masing-masing merasa benar dalam posisi mereka. Oke, kita masuk ke bab yang kelima. Puncak dari kasus ini di bab kelima ya. Penjemputan paksa di apartemen puncak dari perseteruan ini terjadi pada bulan September 2004 ketika Nikita memutuskan untuk menjemput Loli secara paksa dari apartemennya. Dengan didampingi oleh beberapa orang termasuk pihak berwenang, Nikita menuju apartemen tempat Loli tinggal.
Insiden ini terjadi di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, dan disaksikan oleh banyak orang yang kebetulan berada di lokasi. Momen penjemputan ini terekam dalam sebuah video yang kemudian menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Loli memberikan perlawanan, meronta-ronta dan tidak mau ikut. Sementara Nikita mencoba membawa anaknya pulang. Dengan ini menggambarkan betapa tegangnya hubungan ibu dan anak ini. Dan sekali lagi memperlihatkan betapa rumitnya dinamika keluarga di bawah sorotan publik. Nikita dalam pembelaannya menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan demi kebaikan Loli. Ia merasa bahwa anaknya berada di bawah pengaruh yang tidak baik dan perlu dibawa kembali ke rumah agar bisa mendapatkan bimbingan yang lebih tepat. Namun, Loli merasa bahwa ibunya terlalu mengontrol hidupnya dan tidak memberinya kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu yang mandiri. Oke, mungkin dari 5 bab ini kita sudah menyelesaikannya, dan untuk mengetahui berita-berita selanjutnya silahkan tonton di short kita ya, karena kita akan lebih sering upload di short ketimbang video panjangnya. Kalau video panjangnya paling 3 kali dalam seminggu. Untuk jangan ketinggalan, sekali lagi saya ucapkan silakan tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan komen-komen di bawah, kita berdiskusi seperti biasanya di short ataupun video panjang. Sampai ketemu di berita kita yang lainnya. Oke, see you, bye bye. You never guess. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but